Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran ketiga. Anak-anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua adalah IPA. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan benar. Pak Guru juga berharap kalian mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka buku kalian halaman 130. Nah, rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah-rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Perhatikan gambar. Saat saklar S2 dinyalakan, perhatikan ya, maka hanya lampu L2 yang menyala. Ya. Saat saklar S3 dinyalakan, ya, maka hanya lampu L3 dan L4 yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Perhatikan ini seri. Nah, maka rangkaian paralelnya adalah pada L1, L2, L3 dan L4 ini juga berparalel dengan L1 dan L2. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Ini yang warna merah adalah rangkaian seri, yang warna kabel warna biru adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah lampu seri dan paralel digabung, artinya rangkaian campuran. Nah, tadi ketika kita membaca ada kosakata yang tidak baku. Nanti kalian cari, kalian isi, kalian perbaiki. Ada juga kalimat yang tidak efektif. Pada kalimat keberapa kalian cari, kalian tulis di sini, kalian perbaiki. Di sini kalimat menjadi efektif. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, nanti Pak Guru berikan LKPD-nya. Topik masalah pada paragraf pertama, seperti biasa, kalian menggali informasi dengan rangkaian runtutan eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Kalian cari pada paragraf kedua, penjelasannya apa saja. Dan paragraf ketiga itu berupa kesimpulan pendapat penulis. Bisa dipahami anak-anak? Nanti kalian isi di sini dengan bahasamu sendiri, dengan kata atau kosakata yang baku.
Ayo mengamati. Perhatikan. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat di rumahmu. Sekarang yang ada di rumahmu. Pilih salah satu ruangan yang kamu sukai. Bisa ruang tamu, ya, bisa kamar kamu, bisa dapur, atau ruangan lain yang ada di rumahmu. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruang tersebut. Amati, ya, rangkaian yang digunakan. Bagaimana cara mengamatinya? Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. Kemudian catat hasil pengamatanmu. Setelah mencatat, gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Kalau pengamatannya mirip seperti yang di kelas tadi, ya digambar seperti itu. Kalau semuanya seri, ya digambar semua berarti seri. Kalau semua paralel, berarti digambar nanti paralel. Jadi digambar sesuai dengan apa yang kamu temukan di rumah masing-masing. Apakah masing-masing rumah berbeda? Tentu, karena luas rumah, terus banyaknya lampu, ya, daya listriknya juga berbeda-beda. Nanti kalian gambar sesuai dengan keadaan di rumahmu. Kalau tidak tahu, minta bantuan sama ibu atau bapak atau kakak. Nah, anak-anak, apa sih kesimpulan pembelajaran kali ini? Yuk, mari kita simpulkan bareng-bareng. Kosakata baku baik digunakan pada teks ilmiah. Ingat, teks ilmiah baiknya menggunakan kosakata yang baku. Kalimat efektif menggunakan kosakata baku memudahkan dipahami pembaca. Ya, memudahkan dipahami pembaca. Kemudian, rangkaian listrik yang dirangkai di rumah-rumah penduduk biasanya menggunakan rangkaian campuran, tapi belum tentu di rumahmu campuran, mungkin paralel semua. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.